Shalom Pak Andreas, Shalom Pak Adi, saya Dani, Katartiso 021 01 022 020. Nah, ini adalah tugas untuk subjek hermeneutik. Nah, saya mengambil tafsiran dari ayat 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40. Dikatakan bahwa Daud memilih 5 batu di sungai. Sepertinya ini adalah ayat yang sudah banyak dikhotbahkan dengan berbagai macam versi. Mengapa harus 5? Mengapa tidak kurang dari 5? Mengapa tidak hanya 1 batu saja? Apakah Daud kurang percaya diri? Kalau cuma 1 mungkin tidak akan bisa melumpuhkan Goliat, sehingga harus ada lemparan yang kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai kelima. Atau kenapa tidak lebih daripada 5? Kalau sampai pukulan lemparan kelima Goliat masih bertahan. Ada berbagai macam penafsiran, ada yang menafsirkannya sebagai ini adalah 5 macam bentuk doa, 5 macam golongan yang harus didoakan, dan berbagai macam tafsiran yang lainnya. Kalau saya sendiri lebih memilih tafsiran yang dilakukan oleh John Maxwell. John Maxwell menyatakan bahwa mengapa Daud mengambil 5 batu dan bukan kurang atau lebih? Penjelasannya ternyata terdapat juga di dalam Alkitab. Di dalam kitab 2 Samuel pasal ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Ternyata di dalam bagian tersebut menceritakan bahwa masih ada di Gad yang termasuk wilayah Filistin, ya berarti orang Filistin juga ya. Masih ada 4 raksasa yang lain ditambah dengan Goliat yang dikalahkan oleh Daud, berarti memang ada 5. Berarti itu memang cocok dengan persiapan yang dilakukan oleh Daud. Daud bisa melihat bahwa di antara kerumunan orang Filistin ada 5 orang yang tingginya berbeda, tidak normal begitu ya, mirip-mirip dengan yang menantang dari pasukan Israel, yaitu Goliat. Sebab itu Daud mempersiapkan 5 batu. Kalau setelah Daud mengalahkan Goliat yang pertama, keempat raksasa yang lain akan segera maju untuk menyerang Daud, dan Daud sudah memiliki batu untuk mengalahkan mereka. Sebab itu ini juga menjadi doa saya, bahwa berapapun musuh yang ada di depan kita dengan pimpinan Roh Kudus dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan tepat, sehingga pada saat musuh menyerang kita bisa mengalahkannya juga dengan seksama. Berikutnya pesan yang bisa saya dapatkan dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-21 ini adalah apabila kita pernah mengalahkan musuh, mengalahkan suatu keadaan, mengalahkan situasi, maka orang-orang bisa kita berikan kekuatan, motivasi berdasarkan pengalaman yang pernah kita lakukan. Tuhan Yesus berkata bahwa mujizat yang akan dilakukan oleh murid-muridnya jauh lebih besar daripada mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga para pemimpin yang berhasil dikatakan adalah pemimpin yang dapat memproduksi, pemimpin yang jauh lebih berhasil daripada dirinya. Kalau pemimpin yang diproduksi oleh seorang pemimpin lebih buruk kualitasnya, berarti itu adalah pemimpin yang kurang berhasil. Apalagi kalau pemimpin yang pelit membagikan ilmu ya, seperti dalam cerita persilatan, maka itu akan mengakibatkan murid-muridnya itu menjadi kurang atau tidak sehebat dirinya. Padahal seharusnya di dalam diri setiap orang atau bahkan para orang tua yang mengharapkan bahwa anak-anaknya akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Demikian juga Tuhan Yesus mengharapkan kita murid-muridnya jauh lebih baik daripada Tuhan Yesus dalam menghadapi berbagai macam pencobaan di dalam dunia. Amin. Biarlah kita semua menjadi seperti apa yang menjadi doa Tuhan Yesus, melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Amin.